Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mei Rizka. Saya dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Zulfa Aryani. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Halo, nama saya Ilham Ariwardana. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pemisahan dan Pemurnian, Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis alat pemisahan destilasi. Simak baik-baik videonya dan jangan di-skip ya. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen zat cair berdasarkan pada titik didih. Rangkaian alat dari destilasi, yang pertama ada destilator, yang kedua ada kondensor, yang ketiga ada penampung. Destilasi dilakukan dengan cara memanaskan zat cair yang akan menghasilkan uap. Kemudian, uap akan didinginkan kembali supaya jadi cair dengan bantuan kondensor. Uap akan mengembun menjadi cairan murni yang disebut dengan destilat. Destilasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada destilasi sederhana, kemudian destilasi vakum, dan destilasi uap. Bagian-bagian alat destilasi sederhana. Yang pertama ada klem dan statif, berfungsi untuk menyangga bagian-bagian dari peralatan destilasi sederhana sehingga tidak jatuh atau goyang. Kemudian ada labu destilasi, berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan sampel yang akan didestilasi. Kemudian ada kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Kemudian termometer berfungsi untuk mengamati suhu dalam proses destilasi sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilat murni. Kemudian ada pemanas, berguna untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu destilasi. Kemudian labu penampung yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung destilat yang diperoleh dari proses destilasi. Kemudian pipa penghubung atau disebut sebagai adaptor untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat. Kemudian ada penggunaan batu didih pada proses destilasi, di mana dimaksudkan untuk mempercepat proses pendidihan sampel dengan menahan tekanan atau menekan gelembung panas pada sampel, serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel sehingga tidak terjadi bumping. Prinsip kerja dari proses destilasi yaitu, pada proses destilasi ini, destilat ditampung pada suhu tetap atau konstan. Hal ini dilakukan karena diharapkan akan diperoleh destilat yang murni pada kondisi suhu tersebut. Setelah sampel pada labu destilasi berkurang, suhu akan naik karena jumlah sampel yang didestilasi telah berkurang. Pada kondisi naiknya suhu ini, proses destilasi sudah dapat dihentikan sehingga yang diperoleh adalah destilat murni. Pada destilasi, untuk memperoleh ketelitian yang tinggi, penempatan ujung termometer harus sangat diperhatikan, yaitu ujung termometer harus tepat berada di persimpangan yang menuju ke pendingin agar suhu yang teramati adalah benar-benar suhu uap senyawa yang diamati. Pada proses destilasi ini, penyimpangan pengukuran dapat terjadi jika adanya pemanasan yang berlebihan atau disebut sebagai superheating, serta kesalahan dalam penempatan pengukur suhu atau termometer tidak pada posisi yang benar. Pada labu destilasi, dipasang termometer untuk mengetahui kenaikan suhu setiap saat. Saat mulai dipanaskan, suhu campuran mulai meningkat. Zat yang memiliki titik didih yang lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap lalu dialirkan menuju kondensor. Di sini, uap didinginkan oleh air pendingin agar mengembun menjadi titik-titik cairan. Karena mempunyai kemampuan menyerap panas lebih besar dibandingkan dengan udara, air digunakan sebagai media pendingin sehingga uap lebih mengembun. Kemudian, titik-titik cairan tersebut ditampung pada wadah penampung. Apabila pemanasan terus dilakukan, sampai seluruh air pada labu destilasi menguap, maka akan didapatkan dua komponen larutan yang benar-benar terpisah satu sama lain.
Destilasi vakum adalah suatu destilasi di mana prosesnya berlangsung pada tekanan di bawah kondisi normal 1 atm, yaitu sekitar tekanan 0,4. Tekanan diturunkan dengan cara menghubungkan perangkat destilasi dengan pompa vakum. Fungsi alat destilasi vakum itu yang pertama ada hot plate, berfungsi sebagai pesumber panas. Yang kedua ada penangas air, berfungsi sebagai penahan suhu agar tetap pada suhu tertentu. Yang ketiga ada statif, berfungsi sebagai penahan atau penyangga. Yang keempat ada klem, berfungsi sebagai penjepit. Yang kelima ada labu destilasi, berfungsi sebagai tempat campuran yang akan dipisahkan. Yang keenam ada adapter, berfungsi penghubung antara kondensor dengan labu dan termometer. Yang ketujuh ada termometer, berfungsi untuk mengukur suhu zat yang telah menguap. Yang kedelapan kondensor, Liebig, berfungsi sebagai pendingin uap agar berubah menjadi fasa cair. Yang kesembilan, selang, berfungsi mengalirkan air ke kondensor sebagai pendingin. Ke-10 ada receiver, berfungsi sebagai penghubung antara kondensor dengan tempat penampung destilat dan juga penghubung antara perangkat destilat dengan pompa vakum. Yang ke-11 ada Erlenmeyer, berfungsi sebagai penampung destilat. Yang ke-12 ada pompa vakum, berfungsi sebagai untuk menurunkan tekanan. Destilasi yang dilakukan pada tekanan operasi ini biasanya karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sifat penguapan relatif antar komponen biasanya meningkat seiring dengan menurunnya boiling temperatur. Yang kedua, destilasi pada temperatur rendah dilakukan ketika mengolah produk yang sensitif terhadap variabel temperatur. Temperatur bagian bawah yang rendah menghasilkan beberapa reaksi yang tidak diinginkan seperti dekomposisi produk, polimerisasi, dan penghilangan warna. Yang ketiga, proses pemisahan dapat dilakukan terhadap komponen dengan tekanan uap yang sangat rendah atau komponen dengan ikatan yang dapat terputus pada titik didihnya. Zat yang akan didestilasi ditempatkan di dalam labu destilasi. Labu destilasi tersebut dihubungkan dengan adapter dan dihubungkan dengan termometer pada bagian atas, sedangkan pada bagian sampingnya dihubungkan dengan kondensor. Kondensor selanjutnya dihubungkan dengan receiver yang mempunyai cabang 2. Cabang pertama dihubungkan ke pompa vakum dan cabang kedua dihubungkan dengan Erlenmeyer untuk menampung destilat. Pada destilasi vakum, apabila suhu rendah, kita masih tetap dapat memperoleh destilat dengan cara menurunkan tekanan dihubungkan ke pompa vakum. Salah satu contoh radas destilasi vakum ialah penguap putar. Prinsip destilasi ini ialah menggunakan tekanan rendah dengan bantuan pengisapan vakum. Untuk menurunkan titik didih cairan, dengan demikian cairan akan menguap pada suhu di bawah titik didihnya. Destilasi vakum juga dapat dirancang dari radas destilasi sederhana. Caranya, bagian ujung kondensor yang terhubung ke penampung destilat dihubungkan dengan pengisap vakum. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Proses destilasi uap sebenarnya bertumbuh pada 3 komponen utamanya, yaitu retort, kondensor, dan pemisah, di mana proses kerja yang terjadi akan dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama, retort. Pada bagian retort ini berisi bagian tanaman yang akan didestilasi atau tanaman yang memiliki senyawa yang kita inginkan. Uap akan masuk lewat bagian bawah dan akan masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada di bagian bawahnya dengan mulai memberikan tekanan uap pada tanaman. Setelah itu, uap akan melewati retort ini. Juga tanaman tadi dengan membawa hasil atau senyawa yang diinginkan dengan menjenuhkannya bersama air atau uap. Dan uap tersebut akan melalui pipa yang terhubung melalui kondenser. Air atau uap yang membawa hasil tadi nantinya akan didinginkan pada bagian kondensor yang berbentuk tabung yang berisi spiral panjang-panjang dan terbentuk seperti tabung yang melingkar. Air atau uap ini didinginkan oleh air yang mengalir di dalam tabung tersebut
Hasil dari kondensor ini berupa dua fasa, yaitu air dan senyawa aktif yang akan keluar dari kondensor secara bergantian sesuai dengan daya gravitasinya masing-masing. Yang ketiga, separator atau pemisah. Hasil dari kondensor tadi yang berupa dua fasa itu akan ditampung pada tabung separator ini dan akan bercampur. Walaupun nantinya perbedaan fasa ini akan terlihat dengan munculnya senyawa aktif atau zat yang diinginkan di bagian atas, sedangkan air di bagian bawah. Setelah dua bagian ini terlihat memisahkan, maka air atau hidrolat akan dibuang melalui bagian bawah tabung, sedangkan senyawa atau zat yang diinginkan akan diambil dari atas. Prinsip kerja dari destilasi uap yaitu memisahkan suatu campuran yang memiliki titik tinggi dengan cara mengalirkan uap di dalamnya, di mana senyawa yang memiliki titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya dimurnikan dengan menggunakan uap atau air mendidih. Campuran substansi yang tidak larut menunjukkan reaksi yang sangat beda dengan larutan homogen. Pada destilasi uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut, karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Rades destilasi uap. Rangkaiannya sama seperti rades destilasi sederhana, tapi labu didih tidak langsung dipanaskan di atas pemanas. Labu ini dihubungkan dengan labu didih kedua yang berisi air yang dipanaskan. Uap air yang terbentuk dialirkan ke labu didih pertama dan salah satu komponen cairan dalam campuran di labu didih pertama akan teruapkan oleh panas dari uap air ini. Rades destilasi uap digunakan untuk mencegah pemanasan langsung, komponen yang mudah terdekomposisi. Namun, belakangan cara ini kurang populer dan lebih banyak digantikan dengan rades destilasi vakum.